Cek. Yo sobat, nih kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya udah bantu komen aja lah, nggak usah aneh-aneh gitu. Komen, like, yang nonton kan ada sekitar berapa ribu orang tuh. Tolonglah di like aja lah, satu orang satu like aja dah, nggak repot-repot. Itu aja kok minta gua. Yuk langsung aja kita gasket. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Nona Shu pada akhirnya dia berhasil menjadi pelayan orang yang ada bersama dengan Nona Yao. Setelah dia mendapatkan sebuah cerita yang diberikan oleh Shenlang. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa karena dia bisa menjalankan misi yang diberikan oleh Shenlang sebagai mata-mata. Dan berita itu semua juga telah jatuh sampai ke Shenlang hingga membuat Shenlang dia pun sungguh sangat senang dengan ini semua karena rencananya berjalan dengan lancar, walaupun ya muncung jadi tumbal nggak tuh. Tapi di sini Shenlang dia juga tahu kalau ini semua berjalan dengan lancar. Nah, itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, dan kali ini dia hanya untuk fokus aja untuk dapat menyelesaikan urusannya dengan kamar dagang Tiando, ucap dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya di kantor pusat dari kamar dagang Tiando saat ini perwakilan ataupun asisten yang sebelumnya kini dia pun melaporkan ini semua hasil pertemuan dan juga kesepakatannya dengan para tetua. Dan di sini para tetua ketika dia mendapatkan cermin di sini mereka pun sungguh sangat antusias, dan mereka juga bertanya berapa biaya untuk membuat cermin itu. Dan ketika pelayan itu ataupun orang itu melaporkan kalau itu membutuhkan biaya sekitar 1 koin perak aja, membuat para tetua mereka pun langsung antusias karena mereka bisa menjual dengan harga yang mahal, dan itu membuat mereka tahu kalau ini adalah sebuah langkah gila yang mereka miliki untuk dapat menyaingi Bang Yin Yuan, ucap dari mereka. Dan mereka juga tahu kalau mereka telah kalah dari Bang Yin Yuan 20 tahun lalu, tapi ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk bangkit melawan Bang Yin Yuan, ucap dari para tetua. Namun di sini pria tua ini dia juga melaporkan kalau kesepakatan ini harus meminta kepada mereka semua membayar sekitar 1 juta koin emas dalam waktu 7 hari. Ucap dari Pak Tua itu yang membuat para tetua yang lainnya mereka semua tertawa ketika mereka hanya harus membayar 1 juta koin emas doang. Dan itu membuat mereka pun setuju untuk membayar 1 juta koin emas, dan itu adalah hal yang murah bagi mereka demi mendapatkan lisensi ini. Ini mereka juga tertawa dengan itu semua, dan para tetua meminta kepada bawahannya untuk mengumpulkan uang itu dari cabang yang ada di kota Shuanu aja udah cukup untuk dapat membayar lisensi ini, ucap dari orang tua ini. Sebelum asisten itu pergi, di sini dia juga melaporkan kalau ada sebuah kondisi lain di mana mereka juga harus membeli kaca pembuat cermin ini langsung dari keluarga Jin, dan mereka meminta biaya 5% dari harga cermin, yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau kesepakatan ini ya agak sedikit mengganggu keuntungan dari mereka. Tapi di sini mereka juga tahu kalau mereka harus melakukan sebuah negosiasi ulang nanti. Tapi ya udah nanti aja. Dan sekarang mereka harus membayar 1 juta koin emas itu dulu sebagai bentuk ketulusan, dan nanti kita akan melakukan sebuah negosiasi ulang, ucap dari orang tua ini. Dan sekarang cepat ambil uang dan pergilah bayar, ucap dari orang-orang tua. Dan benar saja kini kamar dagang Tiando mereka pun mulai mengirimkan uang itu ke dalam bentuk ya kereta-kereta kuda. Mereka datang membawa uang, tapi mereka datang tidak menunjukkan kalau itu bawa uang, hingga membuat orang-orang pun mulai berpikir apa yang sedang dibeli oleh keluarga Jin. Apakah mereka akan menjual tanah dan juga mansion mereka kah? Dan mereka kini malah membeli biji-bijian, pikir dari orang-orang ini. Dan di sini ada salah seorang yang tiba-tiba aja menerobos barisan dan nubruk kereta kuda hingga membuat kereta kuda ambruk. Dan terlihat kalau ternyata memang di dalam karung-karung itu adalah biji-bijian, hingga membuat Zhang Jin yang melihatnya dari kejauhan. Ternyata benar biji-bijian. Dan di sini para kereta kuda yang lainnya mereka pun dapat masuk dengan aman setelah si perusuh itu pergi. Namun setelah semua kereta kuda masuk ternyata dan karung-karung itu diangkat, ternyata uang itu disimpan di bawah dari gerobak dan jumlahnya banyak 700.000 koin emas. Dan untuk Shenlang setelah dia memastikan satu persatu ya ini emas betul bagus, apalagi mereka menyimpannya dalam gerobak, dan ini adalah sesuatu yang hebat dalam bisnis. Mereka sangat pandai dalam masukkan uang-uang ini, ucap dari Shenlang. Namun di sini asisten tua dia juga mengatakan kalau mereka telah membawa 700.000 koin emas dan juga 23.000 kati bongkahan emas, dan dia juga kini membawa sedikit bongkahan emas untuk Shenlang sebagai sampel. Dan di sini Shenlang dia juga melihat emas mentah.
kemurnian tinggi. Oke lah, ucap dari Shelang. Tapi orang tua ini dia juga mengatakan kalau 300.000 koin emas harusnya setara dengan 21 kati bongkahan emas. Tapi sayangnya emas yang mereka beli atau berikan bongkahan ini nggak murni-murni amat. Jadi mereka menambahnya sebanyak 23.000. Jadi biar nggak rugi-rugi amat lah keluarga Jin. Ucap dari orang tua ini ya biar sama-sama enak. Dan untuk Shelang dia pun menghargai niat baik dari orang-orang itu. Dan untuk Shelang dia pun meminta kepada Jin Hui untuk membawa bongkahan emas ini ke Pulau Wakian. Dan untuk Shelang dia pun percaya kalau Jin Hui bisa membawa semua bongkahan ini ke Pulau Wakian, nggak dijual sama dia. Beda sama pejabat Konoha, pasti dijual. Pinggir jalan dicomot, waduh, disuling. Next. Dan untuk orang tua ini dia pun mengucapkan salam kepada Shelang. Dan untuk Shelang dia pun tahu apa tujuan dari orang tua ini. Ya aku tahu kau pasti ingin membahas tentang kaca kan, ucap dari Shelang. Dan untuk orang tua itu dia membenarkannya. Dan untuk Shelang dia pun meminta kepada orang tua itu untuk ikut bersama dengan dirinya. Ayo ikut ke workshopku, ucap dari Shelang. Dan kini di dalam workshop dari Shelang di sini Shelang dia juga menyerahkan sebuah buku. Dan di sini orang tua ini dia pun kaget dengan apa yang dia lihat. Dia nggak menyangka kalau ternyata buat kaca dan juga buat cermin semudah itu. Apalagi saat ini Shelang dia juga memberikan sebuah buku panduan lengkap bagaimana caranya membuat cermin, di mana Shelang dia juga melihat dan juga memberikan nih di dalam buku ini lengkap. Dan ketika orang tua ini membacanya, dia pun juga cukup terkejut dengan semua diagram serta bahan-bahan serta semuanya tertulis dengan sangat amat lengkap dan juga detail dan gampang untuk dapat dipahami, hingga membuat orang tua ini dia nggak menyangka buku ini setara dengan 1 juta koin emas edan, ucap dari orang tua ini yang membuat dia pun sadar betapa cemerlang jenisnya Shelang. Dan di sini orang tua ini dia pun sungguh sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh Shelang, dan dia juga ingin menjalin aliansi strategis bisnis bersama dengan Shelang. Dan untuk Shelang, ya, dan dia juga tahu kalau orang tua ini akan menjadi seorang tetua, dan itu membuat Shelang mengucapkan selamat kepada orang tua ini yang telah banyak jasanya untuk kamar dagang Tiandou. Dan untuk orang tua ini dia juga mengucapkan terima kasih kepada Shelang yang telah membantu dirinya. Ya, aku juga senang dengan hal itu, ucap dari Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan dalam metode pembuatan cermin itu ya memang cukup mudah. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau kamar dagang Tiandou harus membeli selama 5 tahun kaca dari keluarga Jin, dan setelah 5 tahun maka aku akan menjual lisensi pembuatan kaca kepada kalian, ucap dari Shelang. Dan aku akan meminta beberapa persen dari total penjualan kaca dan juga cermin yang kalian miliki, ucap dari Shelang. Dan kenapa Shelang melakukan hal seperti itu? Karena dia memiliki strategi bisnis yang kurang lebih sama dengan strategi perusahaan seluler di zaman now, di zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan mereka nggak bikin doang, tapi mereka jual lisensi. Jadi mereka mendapatkan bisnis berapa persen lah dari total penjualan yang ada. Seperti ya SOC. Tahu nggak SOC? Apa itu namanya? Prosesor lah. Bisnis lah. Ya, ini lengkap lah mau diceritain. Pokoknya gitulah. Dan untuk orang tua ini dia pun sungguh sangat senang dengan bisnis yang diberikan oleh Shelang. Dan untuk keluarga Jin sendiri saat ini mereka juga mendapatkan banyak kunjungan, karena memang beberapa hari lagi waktu pembayaran utang harus segera dibayar. Dan ternyata ada juga yang datang 2 hari sebelum biaya penagihan datang. Ada seseorang yang datang, dan ternyata yang datang itu adalah Shui Pan yang merupakan keluarga Shui, di mana dia datang untuk membatalkan pertunangan Jin Muncong dan juga Shui Lin. Dan melihat orang itu datang di sini, Su Peipei dia pun benar-benar kesal karena ternyata keluarga Shui benar-benar mengkhianati keluarga Jin, hingga membuat Su Peipei dia pun mengambil kontrak pernikahan dan dia langsung membakarnya. Dan dia juga berujar, aku harap keluarga Shu tidak akan menyesal di kemudian hari, ucap dari Su Peipei. Dan untuk orang ini dia pun mengatakan enggak, keluarga Shui nggak akan menyesal. Dan dia juga mengatakan kalau dia ingin mengunjungi patria keluarga Jin dulu sebelum dia pulang. Tapi Su Peipei nggak mengizinkannya. Nggak perlu, pulang aja, ucap dari Su Peipei. Dan orang itu pun langsung berbalik pergi. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan, keluarga Shui benar-benar menyebalkan. Andai saja leluhur kita tidak menyelamatkan keluarga Shui, keluarga Shui nggak akan ada untuk detik ini, ucap dari Shelang. Namun tak lama setelahnya datanglah orang lain lagi, dan kali ini yang datang ternyata adalah pangeran ke-6, di mana dia datang tentunya membuat orang-orang langsung menyapanya karena dia ya pangeran juga. Namun di sini untuk pangeran ke-6 dia pun sempat melirik ke arah Mulan yang ternyata cantik juga. Tapi ketika dia melirik ke arah Shelang, dia hanyalah seorang penantu, tapi bagaimana bisa dia pakai baju mahal seperti itu, ucap dari pangeran. Namun di sini pangeran dia juga mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk dapat mengunjungi patria keluarga Jin, mengunjungi pamannya.
Tapi di sini untuk permaisuri ataupun Supepe dia pun mengatakan nggak perlu, Patria keluarga Jin sedang sakit jadi nggak mungkin dikunjungi, nanti malah ketularan, repot dah. Di sini Supepe dia juga bertanya apa yang dilakukan oleh Pangeran ke-6 datang mengunjungi mereka. Di sini Pangeran ke-6 dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah kabar kalau keluarga Jin dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, apalagi soal duit. Jadi dia datang ke tempat ini untuk membawakan duit untuk keluarga Jin. Ucap dari Pangeran ke-6 yang membuat Supepe, benarkah? Dia dimanjakan oleh kaisar sejak kecil dan dia jadi sombong dan juga egois, tapi kenapa dia tiba-tiba aja ingin ngasih uang? Ucap dari Supepe yang agak sedikit bingung juga dan dia merasa ada yang gak beres nih, pikir dari Supepe. Dan untuk Pangeran ke-6 dia meminta kepada para pengawal untuk segera membawa uang-uang itu, dan benar saja kini mereka semua datang bawa uang dan itu ternyata banyak juga kotak-kotaknya, ucap dari Supepe. Tapi ketika dibuka ternyata isinya cuman koin tembaga dan juga koin perak. Dan jika di total hitung-hitung itu memang banyak kelihatannya, tapi jika di total jumlah ya isinya cuma beberapa ratus koin emas. Hilih, dikit, ucap dari Shenlang. Dan untuk Pangeran ke-6 dia pun mengatakan kalau hanya inilah yang bisa dia bawa. Hilih, sedangkan yang lainnya aja bawa duit banyak, ini dikit amat, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang juga tahu kalau orang ini pasti memiliki niat yang nggak baik. Dan untuk Supepe dia juga mengatakan dia nggak bisa menerima uang ini semua, jadi ya nggak bisa juga. Tapi jika memang mau dipaksa ditinggal sini, tentunya kami juga harus memberikan hadiah yang bagus juga untuk Pangeran ke-6, tapi kami nggak punya apa-apa, ucap dari Supepe. Dan untuk Pangeran ke-6 dia pun mengatakan nggak apa-apa Bibi, tenang aja Bibi. Dimana dia juga mengatakan kalau kota Xuanhu ini dekat dengan laut dan juga memiliki pemandangan yang sangat indah dan aku menyukainya. Selain itu juga kastil ini, kastil yang dimiliki oleh keluarga Jin ada di puncak gunung yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Dan tentunya ketika aku sudah dewasa, aku juga pasti membutuhkan sebuah tempat tinggal sendiri. Jadi tentunya aku juga akan meminta kepada ayah untuk memberikanku sebuah tempat tinggal yang bagus. Dan Bibi, jangan khawatir, aku akan merawat kastilmu ini dengan baik, ucap dari Pangeran ke-6 yang dalam arti lain dia akan mengambil kastil ini, mansion milik keluarga Jin, yang tentunya itu membuat Supepe naik tensinya dan dia ingin sekali menggeplak Pangeran ke-6 karena ingin mengambil rumahnya. Tapi di sini Shenlang dia juga berujar kalau saat ini Supepe ataupun mertuanya sedang nggak baik-baik aja, jadi nggak bisa ngomong lama-lama dengan Pangeran. Dan untuk Pangeran, baiklah, aku akan datang besok, lusa, ucap dari Pangeran ke-6. Dan itu membuat Shenlang tentunya dia pun kesal juga dengan Pangeran ke-6 dan dia ingin memberikan sebuah pelajaran kepada Pangeran ke-6. Tapi Pangeran ke-6 ini memiliki tipikal juga emosi yang seperti ini, membuat Shenlang dia pun tahu kalau Pangeran ke-6 dapat dia gunakan di kemudian hari untuk dapat menyingkirkan lawan-lawannya. Dia akan membantu kami menyingkirkan lawan-lawanku, ucap dari Shenlang. Dan untuk Supepe dia pun benar-benar kesal dengan Pangeran ke-6 yang datang hanya untuk mengejek. Tapi Shenlang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, tenang saja, semua sudah terkendali, ucap dari Shenlang. Namun di sini lama setelahnya datanglah seorang pelayan yang melaporkan kalau ada orang yang datang ingin bertemu dengan Shenlang. Dan ternyata yang datang itu adalah Nona Chi. Dimana Nona Chi dia pun mengatakan kalau saat ini keluarga Lin Mo udah nggak ada, sudah meningsoy. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Shenlang. Tapi itu nggak ada hubungannya denganku, ucap dari Shenlang. Dan aku bukan urusanku lah. Namun di sini Nona Chi dia pun mengatakan kalau saat ini nggak ada lagi yang jual kain sutra. Sebelumnya adalah keluarga Shu dan diwariskan kepada keluarga Lin. Tapi karena keluarga Shu dan juga keluarga Lin udah nggak ada lagi, jadi tentunya itu akan membuat para petani nggak punya tempat untuk dapat menjual ulat sutra mereka. Jadi di sini Nona Chi dia pun mengatakan kalau dia ingin membeli ulat sutra itu dan dia ingin membentuk ataupun membangun sebuah workshop di sekitaran tempat ini. Dan tentunya membuat sebuah workshop membutuhkan wilayah dan juga tanah. Dan jika keluarga Jin ingin menjual tanah, maka mereka akan membeli dengan harga yang cukup tinggi, ucap dari orang ini. Mendengar hal itu membuat Shenlang dia pun tahu kalau ternyata gadis ini datang untuk beli tanah toh, tapi kami nggak jual tanah, ucap dari Shenlang di dalam hati. Di sini Shenlang juga tahu kalau gadis ini telah menjadi tunangan dari Zhang Jin yang memiliki sebuah pengaruh yang besar di wilayah selatan. Padahal sebelumnya mereka bukanlah pedagang yang ada di wilayah selatan, ucap dari Shenlang. Awalnya mereka nggak punya urusan dengan kami, tapi sepertinya ketika mereka telah berurusan dengan keluarga Jin, mereka punya urusan juga dengan kami. Dan ternyata datangnya ke tempat ini untuk mengambil tanah milik kami. Keluarga Ji. Oke lah, ucap dari Shenlang.
Tapi di sini Xiang juga mengatakan kalau dia nggak pernah mau jual tanah. Buat apa kami jual tanah? Ucap dari Shenlang. Dan ya, harusnya pertunjukan akan terjadi 2 hari lagi. Jadi ya, tunggu aja, ucap dari Shenlang. Dan benar saja, setelah Shenlang dia mengusir gadis itu, 2 hari kemudian hari terakhir bagi keluarga Jin untuk membayar hutang mereka pada akhirnya telah tiba. Dan seperti burung nasar yang melihat ada sebuah target, tentunya membuat mereka semua mulai datang berkumpul ke keluarga Jin untuk menagih semua uang yang mereka miliki. Mereka semua menagih hutang yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan kedatangan orang-orang ini dipimpin langsung oleh orang tua ini yang sebelumnya itu si wasit yang kemarin perebutan Pulau Jinsan. Dan kedatangan orang tua ini sebagai perwakilan dari kekaisaran tentunya membuat patriark keluarga Jin menyambutnya. Apalagi saat ini patriark keluarga Jin, terlihat seperti ini, sudah tua dan sakit-sakitan, dan dia juga berujar, salam yang mulia dan tuan-tuan, ucap dari patriark keluarga Jin yang terlihat sakit-sakitan. Dan di sini dia pun ya sakit-sakitan. Namun melihat patriark keluarga Jin dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini membuat Pak Tuan Ning dia pun bertanya, "Hei, Tuan Jin, kau kenapa jadi seperti ini? Bagaimana bisa kau jadi sakit seperti ini?" Ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan, bukankah aku sudah katakan kepada dirimu, setelah kau memenangkan Pulau Jinsan, aku menyarankan kepada dirimu untuk menyerah aja, agar kau tidak jadi seperti ini. Tapi kenapa kau malah melawan, dan akhirnya kau malah jadi kayak gini? Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk patriark keluarga Jin dia pun mengatakan kalau dia tetap akan berjuang sampai akhir. Ucap dari orang tua ini. Dan dia juga mulai mendeklarasikan kepada siapapun yang ingin melakukan sesuatu kepada keluarga Jin, maka lakukanlah. Ucap dari orang tua ini yang memang nantang balik. Dan itu membuat Shenlang yang melihat itu semua membuatnya pun sungguh sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh ayah mertuanya. Semakin lama pandai juga dia acting ucap dari Shenlang. Namun tak lama setelahnya kini acara pun dimulai tanpa sebuah perjamuan. Mereka pun langsung mengadakan sebuah rapat pertemuan. Dan di sini Bang Yin Yuan langsung nagih utang di mana dia mengatakan kalau dulu ayah dari Jin Yu, yaitu ayahnya si patriark, dia meminjam uang kepada Bang Yin Yuan sebanyak 1 juta koin emas di 20 tahun lalu untuk dapat merebut Pulau Jinsan. Tapi nyatanya gagal hingga membuat mereka harus bayar utang doang. Gagal merebut Pulau Jinsan tapi tetap harus bayar utang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh patriark keluarga Jin. Dan sesuai dengan kontrak, 1 juta udah dibayar dan sisanya bunganya yaitu 700.000 koin emas harus dibayar sekarang. Ucap dari si Tengil itu. Dan sekarang karena udah nggak bisa waktunya bayar, maka mereka harus membayar dengan jaminan yang ada. Ucap dari si Tengil. Tapi ketika Shenlang dia pun mengatakan, oh iya kami punya utang, tapi si Tengil ini dia pun meminta kepada patriark keluarga Jin lah yang mengatakannya, bukan Shenlang. Dan untuk patriark keluarga Jin sembari batuk-batuk dia pun ucap dari patriark keluarga Jin sembari batuk, bahkan saat ini chat muncrat merah-merah di sapu tangannya yang membuat mereka pun agak sedikit kasihan juga. Begitu juga dengan gubernur ini, dia pun agak kasihan juga dengan patriark keluarga Jin. Dan dia juga tahu kalau patriarknya udah nggak ada, maka keluarga Jin juga bakal tamat lah, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Bang Yin Yuan dia pun menagih utang itu, dan karena nggak bisa bayar maka Pulau Wakian lah yang akan disita karena sesuai dengan kesepakatan di 20 tahun lalu. Ucap dari orang tua ini si Tengil ini. Dan dia juga mengatakan dalam waktu 3 hari setelah tanda tangan maka Pulau Wakian akan menjadi bagian dari pulau yang dikuasai oleh Bang Yin Yuan. Dan dia juga meminta bantuan dari kaisar dan juga gubernur untuk mengirimkan beberapa pasukan untuk dapat membuat transisi berjalan dengan lancar. Ucap dari si Tengil itu yang membuat Shenlang Tengil banget nih. Dimana Shenlang dia juga mengatakan, sebelumnya ketika kami ingin mengambil Pulau Jinsan, pasukan kekaisaran tidak mau membantu kami. Bahkan mereka membiarkannya dan mereka menutup mata. Dan seolah-olah nggak ada apa-apa. Padahal patriark keluarga Jin udah meminta bantuan dari kaisar. Tapi ketika Pulau Wakian yang akan diambil, mereka semua langsung memberikan sebuah bantuan menyebalkan. Ucap dari Shenlang. Namun di sini patriark keluarga Jin tiba-tiba aja dia pun tumbang. Tiba-tiba aja dia tumbang. Tapi di sini melihat patriark keluarga Jin yang tumbang, untuk orang-orang ini mereka nggak peduli dengan itu semua karena saat ini ada perwakilan dari kekaisaran dan juga para hakim. Itu semua dapat diwakilkan. Ucap dari si Tengil itu yang membuat Su Peipi tentunya dia pun kesal karena mereka semua nggak punya hati. Tapi di sini Su Peipi dia juga mengatakan perebutan Pulau Jinsan yang sebelumnya 20 tahun lalu ketika mereka mencoba untuk dapat menyerang harusnya berhasil, tapi Bang Yin Yuan telah melakukan sebuah
kesalahan di mana mereka memberitahukan rencana mereka kepada lawan si bajak laut hingga membuat keluarga Jin gagal. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh perwakilan dari Bang Yen Hyuan. Itu adalah sebuah fitnah, ucap dari orang tua ini. Nah, itu tentunya membuat Su Peipi dia pun benar-benar kesal. Dan di sini Su Peipi dia pun menyerahkan token dan juga cap yang dimiliki oleh keluarga Jin kepada Shenlang, dan Shenlang lainnya akan melakukan sebuah negosiasi, ucap dari Su Peipi. Dan setelahnya mereka semua pergi dan hanya meninggalkan Shenlang di tempat ini. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan, ayo izinkan aku melanjutkan negosiasi dengan kalian, ucap dari Shenlang. Tapi si Tengil ini dapat mengatakan tidak ada negosiasi lagi, cukup tanda tangan aja di sini, ucap dari si Tengil itu. Dan setelah kau menandatangani ini semua, maka Pulau Wakian hari ini akan jatuh ke tangan kami, ucap dari si Tengil itu. Dan di sini apakah Shenlang akan tanda tangan? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Dan sekarang 20.50. Waduh. Jam 20.50. Nah, itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.